Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA 1 Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Rahmi Oktanova. Beliau adalah guru sejarah di SMA 1 Hiliran Gumanti. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan coaching pra-observasi untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Rahmi Oktanova. Berikut adalah kegiatan pra-observasi yang akan kami lakukan dengan Ibu Rahmi Oktanova. Oke, selamat pagi Ibu Rahmi. Selamat pagi Bu Dewi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bu Rahmi, kebetulan sekarang ada jam kosong. Ya, seperti janji kita kemarin bahwa pada hari ini kita akan melakukan pra-observasi coaching ya untuk pembelajaran di kelas Ibu. Adapun tujuan supervisi akademik yang akan kita lakukan pada hari ini bertujuan untuk membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang telah Ibu miliki dalam pembelajaran. Semoga kegiatan ini bermanfaat, namun kita santai saja ya Bu ya, tidak terlalu serius namun mencapai tujuannya. Oke. Dari obrolan kita ini kira-kira apa yang akan Ibu harapkan untuk Ibu bisa ambil manfaatnya? Jadi setelah coaching ini nanti saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru mata pelajaran. Ya, seperti itu. Kalau begitu baiklah Bu, semoga saya dapat membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Rencananya nanti ya Bu Dewi, saya akan memberikan materi tentang pengertian sejarah. Nah, kita tahu bahwa sejarah itu ada pengertiannya secara umum dan pengertiannya secara menurut para ahli. Jadi saya ingin peserta didik itu nanti mampu mengetahui itu. Kemudian dari pengertian itu mereka juga mampu mengaplikasikannya bahwa sejarah itu adalah perkembangan zaman dari masa lalu, masa sekarang, dan akan menentukan masa depan mereka nanti. Oh ya Bu, kira-kira pembelajarannya yang akan Ibu berikan ini di kelas berapa ya Bu, dan kapan akan Ibu laksanakan? Rencananya di kelas E3, karena hari Senin ya Bu pagi, ada jam di kelas E3. Mungkin insya Allah Senin. Kira-kira apa ya sehubungan dengan materi yang akan Ibu ajarkan pada hari Senin di 10E3 tersebut, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan? Tentu kita sebagai guru perlu persiapan dalam menghadapi peserta didik kita ya Bu Dewi. Pertama kali tentu saya mempersiapkan dulu modul ajar. Karena dalam modul ajar itu kan ada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian mungkin tambahnya lagi mungkin media pembelajaran. Sudah lengkap sekali perangkat yang sudah Ibu persiapkan ya, mulai dari modul ajar, kemudian media pembelajaran, berarti nanti tinggal lagi aplikasi pembelajarannya di kelas. Nah, kira-kira terkait dengan hal itu, apa hambatan atau kesulitan yang Ibu rasa hadapi nanti ketika Ibu telah masuk ke dalam pembelajaran di kelas? Kalau sekarang kan kalau E3 berarti kan kita baru peserta didiknya kita baru bertemu gitu. Mungkin karena di kelas itu kan kita kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Mungkin kesulitan saya adalah memahami kebutuhan siswa. Kira-kira untuk memahami kebutuhan siswa tersebut, apa strategi yang akan Ibu laksanakan untuk mengatasi kesulitan atau hambatan yang mungkin akan Ibu hadapi nanti di pembelajaran di kelas 10E3 pada hari Senin tersebut? Ya, rencananya begini Bu Dewi, karena anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kemudian cara penangkapannya berbeda-beda terhadap materi kita. Mungkin karena ini awal, mungkin memakai poin-poin aja dulu. Jadi belum lagi untuk mengatasi saja dulu supaya nanti anak-anak
fokus melihat materi gitu. Ya, berarti Ibu menggunakan media gitu ya Bu ya. Dalam hal ini kita ketahui bahwa anak anak E3 ya, berarti mereka baru pindah dari SMP ke SMA. Kita belum mengetahui bagaimana gaya belajarnya, ya kebutuhan belajar mereka berdasarkan dengan kemampuan awal mereka belajar itu kita belum mengetahui. Nah, untuk itu apa kira-kira strategi Ibu untuk mengatasi situasi siswa yang seperti itu? Mungkin untuk awal yang pertama tentu meminta informasi dari guru BK, karena di awal masuk itu mereka kan sudah ada tes yang namanya ya, jadi bagaimana gaya belajar mereka, apakah audio, apakah visual, apakah kinestetik. Mungkin yang pertama kali itu dulu, walaupun di dalam pembelajaran mungkin tadi belum bisa efektif, tetapi saya akan mencoba dulu mengatasinya dengan memberikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Ya, berarti Ibu sudah mempersiapkan media pembelajaran berupa tadi video pembelajaran, kemudian mempersiapkan LKPD. Ya, untuk siswa mungkin melalui LKPD Ibu bisa nanti menentukan ini siswanya yang kinestetik, ini siswanya yang audio, dan ini siswanya yang visual. Oke Bu. Kemudian media pembelajaran, untuk menyelesaikan media pembelajarannya, bantuan dari siapa kira-kira Ibu harapkan dalam kegiatan ini? Kita sama-sama tahu ya Bu Dewi bahwa di sekolah kita ada 2 guru mata pelajaran yang sama dengan saya. Mungkin saya akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru mata yang sama dulu. Nanti setelah itu baru saya minta masukan dari rekan-rekan yang lainnya. Ya, dan juga mungkin saya juga bisa membantu Ibu. Kebetulan saya ingin mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, sehingga nanti bisa untuk menambah atau memberikan feedback kepada pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ya dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Seperti yang sama tadi yang kita sampaikan di awal ya Bu Dewi, bahwa tentu kita mempunyai kompetensi yang harus kita kembangkan. Mungkin di dalam pembelajaran yang materi sejarah itu saya ingin mengembangkan dulu kemampuan intelektual, kan pengetahuan itu, dan kemampuan sosial ekonomi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena sosial ekonomi ini sangat membantu peserta didik dalam mereka berkomunikasi sesama kawannya. Nah, dapat diketahui bahwa yang akan Ibu kembangkan adalah kompetensi intelektual siswa, kemudian kemampuan sosial emosionalnya dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, bagaimana kira-kira strategi Ibu untuk bisa mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian yang akan Ibu lakukan nantinya, sehingga saya bisa fokus untuk mengamati kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut dalam kegiatan pembelajaran nanti. Mungkin itu nanti tergambar di dalam modul ajar yang dibuatnya Bu Dewi, yaitu adanya pembagian siswa berkelompok, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pengembangan PSE, dan ditambah lagi supaya menarik, tentu kita membuat siswa itu pembelajarannya menyenangkan. Jadi mungkin nanti ada yang namanya ice breaking mungkin gitu. Jadi itu yang mungkin nanti itu akan dikembangkan di dalam modul ajar. Sudah lengkap sekali kira-kira ya Bu ya. Ibu sudah membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana di dalamnya Ibu memasukkan pembelajaran KSE ya, pembelajaran sosial emosional, kemudian berdiferensiasi melihat gaya belajar siswa. Berarti itu sudah bagus sekali Ibu. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti berjalan dengan baik. Insya Allah saya akan berusaha membantu Ibu untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian Ibu, setelah kegiatan observasi yang akan saya lakukan nanti, bersediakah Ibu kira-kira nanti kita akan mengadakan pasca observasi setelah pembelajaran Ibu laksanakan?
Sebenarnya itu adalah hal yang luar biasa bagi saya, Bu Dewi. Karena walaupun ada kemarin-kemarin kita kan setiap harinya itu kan ada yang namanya supervisi. Tapi hari ini saya sangat senang sekali kalau Bu Dewi mau masuk ke kelas, sehingga ada masukan-masukan bagi saya nantinya dalam rangka perbaikan pembelajaran agar pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Dewi. Kalau memang Bu Dewi nanti akan memberikan masukan terhadap proses pembelajaran saya. Ya, insya Allah saya akan berusaha masuk untuk melakukan observasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada hari Senin di kelas 10 E3. Kira-kira Ibu, dari pembicaraan kita hari ini, apa kesimpulan yang Ibu dapatkan dari observasi yang kita lakukan ini? Ya, mungkin ada Ibu bisa mengambil benang merahnya, poin-poin yang kita bicarakan pada hari ini, sehingga nanti bisa membantu untuk pembelajaran Ibu di kelas pada hari Senin. Jadi kesimpulannya yang boleh minta dari tadi apa? Jadi kesimpulan saya bahwa Bu Dewi nantinya akan melakukan observasi di kelas E3 pada hari Senin. Kemudian saya akan mempersiapkan apa yang sampaikan saya tadi, seperti adanya modul, kemudian media pembelajaran, kemudian lagi nanti ada masukan-masukan dari Bu Dewi dalam rangka perbaikan proses pembelajaran agar peserta didik kita menjadi peserta didik yang aktif. Oke Bu Rami, mungkin sekian saja ngobrol-ngobrol kita tentang coaching pra observasi ya. Mudah-mudahan besok saya bisa masuk ke kelas Ibu, kegiatan observasinya berjalan dengan lancar, proses pembelajaran Ibu mencapai tujuan seperti apa yang diharapkan. Semoga dengan kegiatan ini dapat mengembangkan kompetensi kita sebagai guru untuk bisa membimbing, mendidik anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang kita harapkan, dan juga kehadiran kita menjadi guru yang didambakan dan guru yang diharapkan oleh siswa kita. Terima kasih Ibu Rahmi. Ya, kita bertemu kembali besok di kelas E3. Terima kasih Bu Dewi. Ya, demikianlah kegiatan coaching supervisi akademik dengan Ibu Rahmi Oktanova ya, dalam kegiatan pra observasi bersama saya Dewita Adriani dan Ibu Rahmi Oktanova. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Pengertian sejarah ada menurut para ahli, ada secara umum. Nah, pembelajaran ini bertujuan supaya anak-anak tahu apa sih kita tujuan belajar sejarah itu. Kemarin ke dalam pop-up nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, sekarang silakan kamu kerjakan seperti yang Ibu diskusikan kemarin dengan sejarah menurut para ahli, kemudian sejarah secara umum, apalagi kemudian sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ilmu, dan berpikir sejarah. Nah, nanti dengan belajar itu kita bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah
Kalau saja kerjanya selesai ya. Pengertian ilmu sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan lingkungan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah di dalamnya meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang sesuatu yang telah berlalu. Sejarah juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah merupakan cerita yang tersusun secara sistematis atau teratur dan rapi. Selanjutnya pembagian sejarah. Para sejarawan di dunia membagi sejarah dalam 4 kelompok. Keempatnya meliputi sejarah sebagai peristiwa, sebagai isu, sebagai cerita, dan sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah sebagai peristiwa adalah kenyataan atau realita yang sudah terjadi di masa lampau. Untuk membuktikan kebenarannya, sebuah peristiwa sejarah harus memiliki bukti atau data-data yang menguatkan seperti saksi mata, peninggalan, serta beberapa dokumen bersejarah. Sejarah sebagai ilmu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan kejadian atau peristiwa serta cerita yang pernah terjadi di masyarakat di masa lalu. Sejarah sebagai cerita adalah cerita yang disusun kembali berisi tentang sebuah peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Penyampaian sejarah sebagai kisah bisa berupa narasi atau lisan yang disampaikan oleh seseorang. Sejarah sebagai seni memiliki maksud sebagai suatu kemampuan menulis yang baik dan juga menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Siapa yang bisa menunjukkan speaking? Siapa yang mau? Oh, yang ibu. Iya, Budi. Tak pak nabi sih, ibu. Tiga. Tentang pengantar ilmu sejarah, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ibadah bagi kita semua. Mengakhiri pelajaran kita ini, mari kita bersyukur kepada Allah karena pelajaran kita jalannya dari awal sampai akhir. Silakan kita mulai lagi doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewita Adriani, CGP Angkatan 10 dari SMA 1 Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, hadir kembali. Kali ini saya masih tetap dengan Ibu Rahmi Oktanova sebagai guru sejarah di SMA 1 Hiliran Gumanti. Kami akan melakukan kegiatan terakhir ya Bu ini dari kegiatan supervisi akademik, yaitu kegiatan pasca observasi. Bagaimana kabarnya Ibu Rahmi pagi ini? Alhamdulillah sehat Ibu Dewi. Ibu Dewi bagaimana? Alhamdulillah juga. Oh ya Bu, kemarin
kita sudah melaksanakan pra-observasi yang akan Ibu lakukan pembelajarannya di lokal 10E3. Ya, dan kemarin juga sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran tersebut dan saya juga sudah mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, untuk pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas E3 tersebut, bisa diceritakan bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tersebut? Begini ya Bu Dewi, terima kasih atas Bu Dewi melihat saya melakukan pembelajaran kemarin di E3. Alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali Bu Dewi. Nanti ada masukan-masukan dari Bu Dewi, tapi perasaan dari awal kan kalau bisa itu grogi ya Bu Dewi, tapi dengan urutan waktu perlahan-lahan alhamdulillah perasaan saya senang sekali dalam kegiatan observasi Bu Dewi. Ya, alhamdulillah ya. Kegiatan observasi pembelajaran memang sudah berjalan dengan baik. Dan bisakah Ibu ceritakan kembali area-area apa yang Ibu kembangkan di dalam kegiatan pembelajaran di 10E3 tersebut ya Bu ya, sehingga nanti kita bisa menganalisis kendala-kendala mungkin atau mungkin apa yang sudah dilaksanakan di 10E3 terkait dengan observasi pembelajaran tersebut. Baik ya Bu Dewi, sesuai dengan rencana kita pada pra-observasi, area yang saya kembangkan kemarin yaitu kan siswa belajar kelompok, kemudian terjadinya kolaborasi antar siswa. Nah, kegiatan ini saya tuangkan dalam langkah-langkah pembelajaran di RPP, yaitu RPP yang berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dalam KSN. Kemudian saya membagi siswa itu dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Memang di waktu pengamatan atau saya observasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan ya, di sana memang terlihat bahwa area yang pengembangan yang Ibu lakukan, pengelompokan siswa dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran tersebut dengan metode sudah menggunakan atau implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya sudah terintegrasi pembelajaran sosial emosional ya. Dan sehingga pembelajaran tersebut sudah semakin lebih baik ya. Namun dalam hal ini apakah kira-kira atau sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tersebut, apakah kira-kira sudah berhasil dilaksanakan atau mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang Ibu rasakan? Begini ya Bu Dewi, menurut saya kalau PBM kan sudah berjalan dengan baik. Namun setiap kita melakukan pembelajaran tentu masih banyak ada kekurangan-kekurangannya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik namun masih ada kekurangan-kekurangannya. Nah, menurut Ibu apa saja kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut? Kemarin pas waktu PBM itu yang saya amati, mungkin Bu Dewi juga mengamatinya, masih adanya siswa yang kurang aktif di dalam kelompoknya. Kemudian juga mereka sulit berbagi di dalam kelompoknya itu, karena walaupun kita berkelompoknya sesuai gaya belajar, namun masih ada siswanya yang kurang aktif. Iya, nah kenapa ya Bu hal itu bisa terjadi ya, anak itu kurang aktif di dalam kelompoknya, kemudian ada anak yang mungkin yang mengganggu temannya dalam kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang kita harapkan belum sesuai ya apa yang kita harapkan. Kalau kemarin saya lihat ya Bu Dewi, karena sekolah kita masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran, mungkin juga saya masih belum maksimal menyediakan sumber belajar bagi siswa. Jadi kurangnya sumber belajar sehingga siswa yang mau saja yang fokus di dalam pembelajarannya. Iya. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut ya seperti siswa kurang memahami, ya belum terlibat aktif dalam pembelajaran dan juga sumber belajar kita yang masih kurang. Nah, apa kira-kira solusi yang tepat menurut Ibu untuk menangani masalah ini? Dilihat dari kegiatan siswa yang tadi saya katakan bahwa sumber kita kurang. Nah, mungkin nanti saya sebagai guru tentu akan mencarikan sumber-sumber belajar atau media-media lainnya
agar siswa yang kurang aktif tadi mereka bisa mengikuti pembelajaran. Misalnya kalau kemarin kita belajar kan hanya satu video saja. Mudah-mudahan dengan besok bisa ditambah lagi dengan artikel, dengan video-video lain, atau mungkin ditambah lagi dengan buku yang ada di perpustakaan. Mungkin itu. Mungkin sumber belajar yang masih kurang, ya waktu pembelajaran kemarin memang satu video yang baru untuk tampilkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, jadi solusinya Ibu katakan tadi akan menambah sumber-sumber bahan ajar yang lain, tidak hanya satu video, mungkin menambah video-video yang lain sehingga bisa menambah pemahaman siswa. Kemudian juga dengan banyaknya sumber-sumber buku belajar yang ada di perpustakaan, mungkin dioptimalkan penggunaannya ya Bu ya. Nah, jadi semoga apa yang kita harapkan, ya semoga apa yang direncanakan terrealisasi hendaknya nanti ya Bu ya di dalam pembelajaran berikutnya. Nah, kalau boleh saya tahu, kapan ya Bu Ibu akan melakukan perbaikan pembelajaran yang akan direncanakan yang Ibu sampaikan tadi? Setelah kita kemudian observasi, sekarang pasca ya Bu Dewi, insya Allah itu mungkin secepatnya, setidaknya mungkin minggu depan saya akan mencoba, baik itu masukan dari Bu Dewi tadi, saya akan coba lakukan sesegera mungkin di kelas E3 supaya